Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara pemisah yang Yesus kasihi. Pagi hari ini, kita akan renungkan satu topik yang berbicara berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Saudaraku, keadaan dunia saat ini semakin rusak. Bahkan firman Tuhan katakan hari-hari ini semakin jahat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya yang memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita terjebak atau terjerat dalam pola pikir dunia yang mengharapkan bahwa dunia ini akan menjadi baik. Sebab dunia tidak akan pernah menjadi baik. Sebaliknya, dunia akan semakin rusak. Sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak perlu terkejut dengan keadaan dunia yang saat ini semakin jahat. Sebab hal itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan, dan apa yang kita lihat saat ini merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan ingatkan kita supaya kita mempergunakan waktu yang ada, di mana harus hidup sebagai orang yang arif dan bukan sebagai orang yang bebal. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lanjutkan ayat yang ke-16 dan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang Yesus kasih, kalau kita lihat keadaan dunia saat ini, ada begitu banyak hal yang terjadi saat ini. Seharusnya membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Sebab semua yang terjadi ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang firman Tuhan katakan semuanya itu sedang digenapi. Dan itu artinya pengharapan kita kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah menjadi sia-sia, di mana Ia akan segera datang dan menyelamatkan kita. Persoalannya saudara, untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan terjadi secara otomatis. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar yang akan diselamatkan. Sebab orang-orang yang terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan benar-benar percaya kepada Yesus. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, jadi apapun keadaan dunia yang sedang terjadi saat ini, tidak boleh membuat iman kita menjadi goyah. Sebaliknya kita harus lebih lagi bertekun dalam doa. Karena keadaan dunia saat ini sedang menunjukkan kepada kita kalau penggenapan firman Tuhan itu terus terjadi. Dan itu artinya tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kalau kita lihat keadaan dunia saat ini mulai dari berbagai fenomena alam yang terjadi, dan juga berbagai krisis kehidupan yang terjadi, seperti krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, bahkan krisis moral, dan berbagai krisis lainnya. Hari ini negara kita dan dunia merasa takut dan terkejut dengan muncul penyakit coronavirus ataupun COVID-19. Ini menunjukkan bahwa dunia ini tidak akan pernah berubah menjadi baik, saudara. Dan itu yang sudah firman Tuhan katakan. Dan itu juga artinya firman itu ya dan amin. Oleh sebab itu alangkah bodohnya kita kalau kita berharap bahwa keadaan dunia ini akan menjadi baik. Sebab firman Tuhan katakan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu artinya dunia ini tidak akan pernah
berubah menjadi baik. Menghadapi keadaan dunia saat ini, apapun keadaan hidup yang kita hadapi, yang Tuhan mau, kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan. Tetap sabar walaupun keadaan terasa sulit. Dan harus terus bertekun di dalam doa. Injil Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Keadaan dunia saat ini seharusnya membuat kita semakin bertekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tahu bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan tetap percaya bahwa semuanya itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Saudara, Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara yang Yesus kasihi, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam Dia. Sebab kita bergantung kepada kekuatan kita, maka kita tidak akan mampu bertahan menghadapi keadaan dunia yang semakin jahat. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita berkali-kali untuk terus bertekun di dalam doa dan tetap mengucap syukur. Kolose pasal 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara yang Yesus kasihi, ingatlah bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Itulah kenapa kita harus terus berjaga-jaga. Artinya kita terus memeriksa keseluruhan keadaan hati kita, supaya hati kita tidak dicemari oleh berbagai keinginan dunia yang dapat menarik kita ke dalam kebinasan kekal. Berjaga-jaga senantiasa supaya saat waktu Tuhan tiba, kita didapatkan sebagai orang-orang yang layak berkenan di harapannya. Sebab hanya orang yang ditemukan berkenan di harapannya, Allah Bapa di surga, yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran ini semakin membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh menaruh pengharapan apapun kepada dunia. Pengharapan kita sepenuhnya harus diarahkan untuk menanti-nantikan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah menunda waktu kedatangan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi hari ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami meteraikan firman Tuhan. Setiap jemaat kami, siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini akan diberkati. Karena kami tahu Tuhan, kami harus berjaga-jaga dan bertekun di dalam iman kami. Karena dunia di akhir-akhir ini menuju kepada kebinasaan. Maka kami sebagai orang percaya sadar bahwa Alkitab sudah menjelaskannya dan kami mengerti dan kami mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, hamba-Mu percaya firman itu berkuasa atas hidup kami. Kami ingin memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Setiap orang yang mengaku dan setiap orang yang memperhatikannya dan setiap orang yang melakukannya, mereka akan diberkati. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam dan atas nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.